siang Bapak Ibu Guru. Selamat siang. Terima kasih saya ucapkan untuk waktu yang sudah disediakan. Di siang hari ini kita akan melakukan kegiatan seminar budaya positif yang akan diberikan oleh Bapak Firdaus. Kita akan memulainya saat ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, dalam hal ini yang mewakili Bapak Wakasek bagian Humas, Bapak Ari Suparta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakasek, baik Wakasek Kurikulum, Sarana Prasarana dan Kesiswaan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 7 Raja Ampat. Kita akan ada di dalam kegiatan seminar budaya positif oleh Bapak Firdaus. Saya akan membacakan susunan acara kegiatan kita di siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua arahan dari Kepala Sekolah, yang ketiga penyampaian materi oleh Bapak Firdaus, dan yang keempat menutup dengan doa. Kita akan ada dalam acara kegiatan yang kedua, yaitu pembukaan oleh Bapak Sayutin. Kepada Bapak saya persilakan. Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa saya akan membawakan doa sesuai dengan ajaran saya, yaitu adalah agama Muslim. Bagi yang lain dapat menyesuaikan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami dalam pelaksanaan seminar budaya positif pada siang hari ini. Semoga pelaksanaan ini dapat dilancarkan, tidak ada hambatan apapun. Ya Allah, terima kasih apa yang Engkau berikan kepada kami. Semoga Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah ini dapat terlindungi dengan baik, hidup jasmani dan rohani. Ya Allah, terima kasih Engkau telah mengizinkan Bapak Firdaus dalam pelaksanaan budaya positif, seminar budaya positif. Semoga beliau dapat diberikan rahmatnya dan karunia-Nya, ilmu-ilmu yang diterapkan kepada kami tentang cara guru penggerak mengajarkan kepada kami bagaimana caranya untuk melaksanakan sesuai dengan harapan ataupun kurikulum baru, yaitu adalah kurikulum Merdeka Belajar, dapat memberikan ilmu-ilmu kepada kami agar kami memberikan kepada para siswa yang ada di lingkungan sekolah ini. Amin. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Amin. Ya, terima kasih kepada Bapak Sayutin yang telah membawa kita dalam doa. Yang kedua yaitu arahan dari Bapak
Terima kasih kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk menyampaikan sedikit atau arahan yang sebenarnya adalah kapasitas dari Bapak Kepala Sekolah, karena beliau di siang hari ini ada kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya saya yang menjadi menyampaikan arahan di siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Wakasek Kurikulum selaku nanti adalah pemateri atau instruktur dalam seminar budaya positif. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kesiswaan ataupun Wakil Kepala Sekolah Prasarana, serta Dewan Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Negeri 7 Lambat yang saya hormati pula. Baik, di kesempatan siang hari ini patutlah kita untuk selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan nikmat-Nya kita masih dipertemukan di siang hari ini untuk belajar. Nah, kita perlu belajar yang berkaitan dengan tema yang akan disampaikan oleh Pak Wakasek Kurikulum selaku pemateri nanti, yang tentu saja dari tema yang disampaikan ini berkaitan dengan kita selaku warga sekolah untuk ke depan dapat menciptakan keteraturan di sekolah kita ini. Saya tadi sempat mengutip, mungkin kalau salah nanti Pak Guru bisa sampaikan, bisa perbaiki, bahwa budaya positif itu muncul ya, sekarang ini ketika ada isu global yang berkaitan dengan ada 3 dosa besar daripada lembaga pendidikan yang selama ini dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk kita di sekolah. Yang salah satunya adalah kekerasan seksual, yang kedua adalah intoleransi, dan yang ketiga adalah perundungan. Jadi 3 dosa besar ini menjadi isu nasional yang harus dipecahkan oleh lembaga pendidikan sebagai sarana untuk warga sekolah, biar ke depan sekolah itu menjadi sebuah wadah yang baik untuk membina karakter anak didik. Ya. Jadi dari sini tadi, dari 3 kasus atau 3 masalah besar atau dosa besar tadi, ada program yang diluncurkan dari pemerintah, bagian kementerian, adalah membudayakan positif supaya ketiga kasus besar ini dapat teratasi dengan baik. Memang perlu adanya sebuah proses untuk menghasilkan atau output peserta didik yang berkarakter. Budaya positif adalah nilai atau keyakinan, kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu tadi sedikit saya ambil, tadi sempat saya ambil pengertiannya. Jadi di situ kenapa muncul budaya positif? Karena sebelumnya sudah ada 3 kasus besar tadi atau isu nasional, sehingga kita sebagai warga sekolah untuk bisa membudayakan
seluruh warga sekolah ya, untuk dapat menciptakan keteraturan di sekolah supaya anak-anak didik kita ini aman dari tindakan kejahatan atau tindakan dari kekerasan. Kalau kita lihat banyak kasus-kasus di luar sana berkaitan dengan peserta didik, bahkan ada yang sampai bunuh diri ya, dan sebagainya karena dirundung, karena dibullying dan sebagainya ya, itu. Jadi budaya positif sekali lagi adalah nilai-nilai atau keyakinan yang sudah ada ya di sekolah atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid untuk menciptakan pribadi anak yang kritis, penuh tanggung jawab dan penuh rasa hormat. Jadi antisipasinya dari ketiga isu nasional adalah membudayakan positif. Jadi itu saja arahan dari saya. Ya, semoga nanti kita dapat belajar bersama dengan ada pemateri, kita bisa bertanya dan sebagainya untuk ke depan supaya sekolah kita aman dari tindakan kekerasan. Ya, saya kira cukup sekian penyampaian dari saya dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih arahan dari Bapak Kepala Sekolah untuk mewakili Bapak Wakasek Humas. Kita akan masuk dalam acara yang berikut, yaitu penyampaian materi tentang budaya positif oleh Pak Guru calon guru penggerak dari SMA Negeri 7 Raja Ampat, Bapak Firdaus SPD. Kepada Bapak dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak, Ibu pembawa acara. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 7 Raja Ampat, yang diwakili oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Humas, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan staf tata usaha yang hadir di tempat ini. Pertama-tama, mari kita senantiasa memanjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa dengan segala limpahan berkat dan rahmat yang diberikan kepada kita semua untuk datang di tempat ini guna melaksanakan seminar budaya positif. Ya, seminar budaya positif. Hal yang pertama yang ingin sampaikan bahwa saya berdiri di depan Bapak Ibu bukan berarti saya ini adalah guru yang paling banyak memiliki kompetensi daripada Bapak Ibu sekalian. Perlu saya sampaikan bahwa saya berdiri di depan Bapak Ibu semua, saya juga dalam proses belajar. Ya, bagaimana saya belajar untuk menjadi pribadi dan khususnya menjadi tauladan untuk diri saya sendiri, dan kemudian kebaikan-kebaikan nantinya itu insya Allah saya akan sebarkan kepada kita semua, termasuk kepada siswa-siswi yang ada di SMA Negeri 7 Raja Ampat. Ya, jadi terkait dengan budaya positif, ya sebelumnya juga saya ingin menyampaikan bahwa pada kesempatan ini saya tidak berada dalam posisi untuk menghakimi kita semua sebagai guru dan warga sekolah yang ada di sini. Bukan juga untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Nah, namun mari kita bersama-sama untuk mengambil yang baik dan kita terapkan dalam diri kita. Dan hal yang paling penting yang kita
punya dalam diri kita adalah sikap keterbukaan yang luas ya dengan hal-hal baik yang ada di sekitar kita. Nah, oke, baik, saya akan lanjut. Nah, jadi pada hari ini saya akan membawakan seminar budaya positif. Budaya positif ini adalah bagian modul dari calon guru penggerak yang dipelajari dari beberapa bulan yang lalu. Ya, kita mempelajari modul-modul dan pada tahap ini sampai dalam budaya positif. Nah, olehnya itu izinkan saya untuk kesempatan ini menyampaikan apa yang saya pahami daripada ilmu yang ada pada modul calon guru penggerak. Nah, baik, lanjut. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang menarik untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah kita setuju atau tidak pemberian hukuman pada siswa untuk mewujudkan disiplin pada siswa? Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Boleh, silakan. Ya. Ya, terima kasih pada pemateri ya, untuk pemberian hukuman pada siswa untuk mewujudkan disiplin ya, dari materi. Kalau saya, ya Pak ya, Mas, ini pendapat saya. Kalau itu pemberian sanksi pada siswa untuk mewujudkan disiplin, saya setuju. Tapi kalau pemberian hukuman pada siswa untuk mewujudkan disiplin itu saya kurang setuju atau setuju. Maksudnya, kalau sanksi itu ada yang berupa punishment, hukuman maupun reward berupa hadiah. Kalau di situ ditunjukkan sebagai hukuman, berarti kita menjustis bahwa anak peserta didik itu adalah perilaku anak yang salah atau tidak salah dari peraturan. Ya, saya temukan, saya baca, saya lihat di berbagai video banyak kasus ternyata ketika seorang memberikan hukuman kepada siswa, misalnya anak terlambat langsung diberi hukuman, belum tahu kesalahannya apa sudah dikasih hukuman, ternyata setelah dikaji ternyata anak ini pemberian hukuman karena terlambat, ternyata di rumah orang tuanya sakit, dia harus merawat adiknya misalnya. Nah, itu kan berarti sesuatu hukuman yang salah. Jadi begitu Pak. Jadi kalau pemberian sanksi pada siswa untuk mewujudkan disiplin, saya setuju. Tapi kalau memberikan hukuman, ya itu tadi saya kurang setuju atau tidak setuju, karena hukuman belum berarti adalah menjustis bahwa anak salah, tapi belum tahu kesalahan anak ini. Saya jelaskan tadi, oh mungkin dia di sana tadi karena mungkin orang tuanya sakit atau keluarganya sakit, harus dia terlambat. Itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Bapak Arif. Sungguh penjelasan yang menurut saya cukup menerangkan kita. Namun ini kita masih berada di awal, nanti itu akan terjawab dengan kita melihat nanti materi selanjutnya. Selanjutnya tadi ini kan ini merupakan hukuman ini kan dia tandanya bahwa dia bukan positif, tetapi itu adalah negatif. Nah, seandainya saya balik bahwa apakah kita setuju atau tidak dengan pemberian disiplin positif terhadap anak atau siswa untuk menciptakan disiplin? Iya, setuju. Nah, jadi setuju. Nah, itu membuktikan bahwa ketika hal-hal positif yang kita angkat, kebanyakan kita langsung terfokus kepada hal itu. Beda dengan tadi pemberian hukuman. Kenapa saya bertanya ini, bahwa kita harus selalu fokus dengan nilai-nilai positif yang ada di dalam diri kita, tapi bukan semata-mata untuk mencari kesalahan apa sih yang menyebabkan siswa demikian. Tetapi kita yakin bahwa mereka ini adalah orang-orang yang memiliki nilai-nilai positif dalam dirinya, namun belum muncul. Oke, next. Nah, teori kontrol.
salah satu ahli Dr. William Glasser ini meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kenapa Bapak Ibu? Karena selama ini saya sendiri mungkin yang selama ini saya laksanakan bahwa saya ini mengambil peran saya. Memang saya ini adalah guru yang pikiran saya harus mengontrol anak-anak, apa yang saya inginkan mereka harus ikuti. Nah, dari persepsi kita semua bahwa Dr. William Glasser ini mencoba meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Nah, saya pribadi bahwa ilusi guru mengontrol murid itu adalah hal yang sudah melekat di dalam diri saya, yang saya pahami sebelum saya masuk di guru penggerak. Nah, saya mempunyai kewenangan yang besar untuk mengontrol mereka. Nah, karena saya bertindak sebagai guru. Nah, terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Nah, kita mungkin berpikir bahwa semua hal yang kita anggap baik, semua kita anggap positif, makanya itu membuat kita semakin yakin untuk menenangkan ke anak-anak. Namun di sisi lain bahwa kenyataannya ternyata ada siswa yang tidak menerima baik dengan apa yang kita sampaikan, walaupun itu kita sampaikan bahwa itu adalah hal positif. Nah, terus kemudian adanya ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, saya kembalikan ke Bapak Ibu, coba kita renungkan dalam diri kita. Apakah kita pernah melakukan hal ini, membuat siswa merasa bersalah agar dapat menguatkan karakter mereka? Nah, coba kita kembali lagi ke dalam diri kita. Nah, jadi tidak perlu umpan balik pada kesempatan ini. Nanti lagi kita ada materi lagi selanjutnya, mudah-mudahan itu akan terjawab. Nah, terus kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini salah satu contoh kecil mungkin anak kita sebagai orang tua yang berada di rumah, ya, kita mengatur anak kita dengan meyakini bahwa ini saya orang tua, saya berhak untuk memaksa anak saya untuk mengikuti apa yang saya inginkan, hal-hal yang baik yang menurut saya baik harus dia ikuti. Nah, jadi adanya miskonsepsi ini tentu itu bisa membuat kita merenung kembali dalam hati kita, apakah hal seperti ini pernah terjadi dalam diri kita. Nah, jadi saya minta Bapak Ibu sekalian, saya yakin kalau saya sendiri itu dalam miskonsepsi ini ternyata memang betul ada hal-hal yang saya lakukan dari beberapa di atas. Ya, dan setelah membaca ini saya merasa bahwa ya selama ini saya mungkin ada hal yang kurang selama ini yang saya lakukan. Oke, baik, lanjut. Nah, selanjutnya, siapa yang bisa mengontrol diri kita? Nah, sebelum lanjut, ya Bapak Ibu sekalian, saya ada interaksi sedikit. Ada yang ingin bersedia. Dua orang saling berinteraksi, satunya mengepalkan tangan dan satunya mencoba membujuk salah satu dari rekan kita supaya bisa membuka tangannya. Ya, entahkah nanti terbuka atau tidak, kita akan lihat apa hasilnya. Ada mungkin yang bersedia? Ibu Oli dengan Pak Arif. Ibu Oli yang Pak Arif yang genggam tangan, dan Ibu Olive yang meminta untuk melepaskan tangan. Iya, silakan. Iya, jadi Pak Arif yang mengepal, Ibu Olive yang mencoba mengontrol
mencoba mengontrol supaya Pak Arif bisa membuka. Bisa. Ya, mau apa silakan keluarkan semua tekniknya sampai Pak Arif Pakai waktu. boleh. Oke, 5 menit saja. Ayo sini Pak. Pak Arif silakan. Aduh, boleh. Ayo bro. Kalau kunci. Ya di situ saja, di sini saja. Di sini saja. Ya. Iya. Jadi sekarang Pak Arif tinggal kepalkan tangan. Mengajak atau merayu? Iya, terserah. Ya. Iya. Jadi silakan keluarkan jurusannya. Ayo Pak buka. Kenapa tak dibuka? Kamu gimana? Buka. Nanti saya kasih ini terakhir makan bakso aja. Kurang kalau bakso ini. Mie ayam. Pak itu ada apa dalam bukunya? Terbuka. Iya. Dengan tipuan. Terima kasih kesempatannya Bapak Arif dengan Ibu Olive. Oke, baik. Itu kenapa saya contohkan tadi itu bahwa itu ada hubungannya dengan kontrol. Nah, boleh kita lihat di atas. Ini ada stimulus respon dan ada teori kontrol pilihan. Nah, stimulus itu di situ kita lihat bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus selanjutnya di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, di teori kontrol atau pilihan, semua perilaku memiliki tujuan. Terus di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Terus kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus kemudian model berpikir menang dan kalah. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian yang selanjutnya elaborasi konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian yang terakhir model berpikir menang-menang. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira yang mana yang baik di atas ini? Stimulus respon kah atau teori kontrol? Ya, teori kontrol. Nah, seperti yang kita lihat bahwa di yang ditampilkan oleh Ibu Oli dengan Pak Arif. Kira-kira kenapa Pak Arif membuka tangannya? Karena saya tipu ada apa di Pak Arif menjadi? Iya, jadi bahwa untuk mengontrol orang itu pasti ada banyak trik-trik yang kita lakukan. Ya termasuk mungkin memuji atau mengiming-imingi sesuatu. Namun saya ingin tanya kembali, apakah bujukan itu akan bertahan lama? Iya. Apakah bujukan itu akan bertahan lama? Bisa tidak, bisa ya. Kira-kira kalau ya, alasannya apa? Oke, baik. Masih ada? Tetapi kalau yang dikatakan tidak berlangsung lama, ya contohnya kalau misalkan katakan jangan duduk sebentar, nanti bisul misalkan. Nah, mungkin itu awalnya dikasihnya, tapi lama-lama si anak ini akan paham. Ya mungkin ketika dia dewasa dia akan tahu sendiri dan bisa. Tapi tujuannya baik. Jika tidak berlangsung tidak sampai usia dewasa mereka percaya kalau filosofi seperti itu bisa diterima. Oke, sudah. Baik, terima kasih Bu. Ya, jadi pandangannya Ibu Sultina bahwa ada yang bisa bertahan lama, ada yang tidak. Nah, kenapa saya bertanya seperti ini? Karena ini ada hubungannya juga dengan motivasi intrinsik. Ya,
seperti yang dilakukan oleh Pak Arif tadi, kenapa dia membuka tangannya? Kira-kira itu motivasi dalam diri Pak Arif sendiri atau dari luar? Ya, berarti dari luar ya? Ya, berarti dari luar. Artinya dia membuka tangannya itu bukan karena kemauan sendiri. Ya, bukan karena motivasinya sendiri. Jadi baik Bapak Ibu, bahwa terkadang kita sebagai guru, kalau kita hubungkan dengan miskonsepsi tadi, saya sendiri juga mengalami hal demikian. Namun setelah saya mempelajari, membandingkan stimulus respon dengan teori kontrol, akhirnya saya paham bahwa pada saat ini alangkah baiknya kita berada pada teori kontrol atau pilihan. Bahwa kita bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Makanya ketika anak-anak kita mungkin terlambat, kita tidak boleh langsung mengatakan bahwa kenapa kamu ini ya. Sebagai guru ya ada hal-hal yang perlu kita lakukan. Tapi nanti saya di materi selanjutnya. Oke, lanjut Ibu. Nah, jadi budaya positif ini sebenarnya berkaitan dengan disiplin positif. Nah, selama ini saya sendiri dulu kalau mendengar kata disiplin, ya itu adalah suatu hukuman. Nah, apakah Bapak Ibu mungkin ada yang sepemikiran dengan saya apa makna dari disiplin itu? Ya, kalau saya dulu mungkin memandang seperti bahwa disiplin adalah suatu hukuman. Nah, tapi sebenarnya makna kata disiplin ini adalah untuk mendapatkan menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, seperti saya pernah melihat anak-anak ini ketika bicara disiplin kayak mukanya langsung bagaimana ya? Berubah. Nah, jadi disiplin di sini artinya adalah belajar. Nah, kalau dilihat dari bahasa Latin, disiplina yang artinya belajar. Jadi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, jadi tugas kita sebagai guru bahwa untuk diri kita sendiri perlu memahami bahwa disiplin itu adalah sebenarnya kebiasaan atau pembelajaran hal yang baik kepada diri kita maupun kepada siswa. Lanjut. Nah, makna kata disiplinnya. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, bahwa mungkin kurikulum kita ini masuk dalam kurikulum merdeka, tetapi bukan serta-merta bahwa anak-anak diberikan kemerdekaan mereka semaunya kemudian akhirnya keluar dari jalur makna kemerdekaan itu sendiri. Ya, bahwa kalau orang kita sendiri tidak bisa melakukan disiplin, ya mungkin ada orang lain yang bisa melakukan. Ya, jadi kembali lagi bahwa disiplin itu bukanlah suatu hukuman, tetapi bagaimana menjadikan suatu pembelajaran. Ya, next. Nah, saya hubungkan kembali lagi bahwa disiplin atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan kepada siswa tujuannya adalah untuk menilai, mendapatkan atau mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya, jadi nilai ini bersifat universal. Karena kenapa dikatakan universal? Hal-hal yang baik ini itu diyakini semua orang, diyakini semua suku, agama, ras, dan yang lain, bahwa ini yang dilakukan adalah hal yang baik.
Ya, jadi tidak ada mengatakan bahwa ketika saya menjadi peduli orang lain atau santun ke orang lain, terus kemudian suku lain bahwa wah itu adalah perbuatan yang tidak baik. Makanya dikenal dengan istilah universal, kebajikan universal. Ya. Terus Diana Gosen 1998 mengungkapkan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, jadi termasuk dengan profil pelajar Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalamnya itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal. Ya, jadi itu adalah nilai-nilai yang bersifat universal, dan kita ini sudah melaksanakan kurikulum merdeka, dan nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang kita tanamkan kepada diri kita maupun kepada siswa. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, saya ingin kembali bertanya kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu bertanya lagi pada diri sendiri. Nah, sebagai guru atau sebagai profesi lain, apa sih yang mendasari Bapak Ibu sekalian datang ke sekolah kemudian mengajar anak-anak dan memberikan apa yang dibutuhkan? Nah, mari kita kaitkan dengan ini. Coba kita mungkin bisa melihat dalam diri kita apa yang selama ini mendasari kita untuk datang di tempat kerja ini atau kita datang mengajar di sekolah. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini ada motivasi eksternal dan ada motivasi internal. Nah, jadi motivasi perilaku manusia ini yang termasuk motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Terus kemudian motivasinya adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Terus yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Nah, jadi saya harap bahwa kembali kita melihat diri kita mungkin melakukan pekerjaan hari ini dengan motivasi apa dari Bapak Ibu sekalian. Nah, begitu juga kepada siswa. Nah, kita sebagai guru harus mengetahui apa sih motivasi mereka datang ke sekolah. Nah, apa sih motivasi mereka datang untuk belajar? Nah, bisa juga itu kita hubungkan antara bagaimana saya memberi pelayanan kepada siswa saya. Nah, itu bisa kita hubungkan. Terus kemudian di rumahnya bisa saja terjadi ada faktor eksternal. Namun kembali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa kita harus meyakini dari ketiga motivasi ini kira-kira mana yang paling baik. Ya, kira-kira ketiga motivasi mana yang menurut kita baik? Ya, motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Salah satu contoh, ini hanya contoh ya Bapak Ibu. Walaupun di sekolah tidak diterapkan aturan sama sekali, pimpinan tidak ada, terus kemudian rekan-rekan sejawat juga tidak pernah menegur, saya tetap datang, walaupun bukan saya piket, tetap saya datang sebelum siswa datang atau jam 7.15. Nah, kenapa saya datang? Saya meyakini bahwa ketika saya melakukan pekerjaan saya datang tepat waktu, itu adalah hal yang baik. Menurut saya baik karena itu bisa mendapatkan amal atau keberkahan dalam diri saya. Ketika misalnya gaji saya makan, itu menjadi keberkahan untuk diri saya maupun keluarga. Nah, itu contoh saya yang saya yakini bahwa memang nilai-nilai itu dari dalam itu sangat perlu. Nah, terus kemudian lanjut lagi. Nah, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Oke, sebelum itu kembali lagi dulu sebelumnya, mungkin ada yang terlewatkan. Kembali
kembali lagi saya bertanya tadi bahwa ada yang Bapak Ibu guru mengatakan bahwa ada sifat motivasi itu bertahan lama dengan ada yang bertahan hanya sebentar saja. Nah, ketika Bapak Ibu kita mau berbicara mana yang bertahan lama atau hanya jangka pendek saja, kira-kira mana sih yang motivasi yang bisa bertahan lama di atas? Ya, yang ketiga. Kenapa kira-kira? Itu datang dari diri sendiri yang melakukan itu, misalnya tadi seperti contoh yang Bapak bilang, kalau saya datang ke sekolah itu karena motivasi dari diri saya menghargai diri saya. Kalau saya melakukan itu dari diri saya sendiri, sebenarnya saya akan melakukan. Saya merasa itu sudah benar, saya akan bertanggung jawab melakukan itu sampai selesai karena itu tanggung jawab saya untuk melakukan itu. Tapi kalau motivasi dari luar, saya rasa itu tidak akan bertahan lama karena itu digerakkan oleh hal-hal yang lain. Iya, luar biasa itu kesimpulan. Ya, baik sekali Bu ya. Jadi untuk motivasi internal itu dia akan bertahan selamanya. Sedangkan motivasi eksternal ini hanya bertahan ketika ada tindakan yang diberikan. Apakah misalnya ada aturan, ketika tidak ada aturan ya biasanya kita mulai molor lagi. Nah, kenapa hal seperti ini? Ini juga yang mendasari mungkin kita perlu ketahui bahwa apa sih alasan siswa datang ke sekolah? Apa tujuannya kita mengenali motivasi mereka? Ya tujuannya kita agar kita mampu mencari solusi, bisa menuntut mereka ke arah yang lebih baik. Ya. Kita berusaha untuk meningkatkan motivasi dalam diri siswa agar mereka memang datang ke sekolah dengan sadar bahwa yang saya lakukan ini adalah hal yang baik. Agar kenapa ketika keluar dari tempat ini dia akan berada di tengah-tengah masyarakat, dia akan masuk dalam dunia kerja, akan mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya yang sesuai yang disampaikan oleh filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, oke lanjut. Nah, kita masuk ke dalam teori materi hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, selanjutnya saya bertanya, apakah hukuman dan konsekuensi itu sama atau berbeda, Bapak Ibu? Ya. Apakah konsekuensi atau hukuman itu sama atau berbeda? Ada yang menyampaikan? Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan. Kita lihat seperti apa. Nah, ini adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, sebentar restitusi kita akan lebih dalam lagi. Jadi hukuman itu dia berada pada identitas gagal. Kenapa identitas gagal? Karena hukuman ini kan dia kata-kata dari bahasanya saja itu sudah negatif ya. Cek. Nah, sedangkan disiplin itu masuk kepada identitas sukses. Ya. Jadi disiplin ini konsekuensi dan restitusi itu merupakan disiplin ya. Sedangkan hukuman itu adalah identitas gagal. Jadi bisa kita bedakan bahwa hukuman dengan konsekuensi itu adalah hal yang berbeda. Nah, kalau hukuman yaitu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Yaitu adalah hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sedangkan konsekuensi adalah sesuatu harus terjadi, dan restitusi adalah merupakan pilihan. Nah, jadi hukuman kadang misalnya anak-anak datang ke sekolah terlambat, tiba-tiba kita secara tidak sadar mungkin hanya dari segi bahasa ya, tetapi itu yang kita keluarkan adalah suatu hukuman. Langsung menjas, kamu ini selalu terlambat. Nah, itu kan bahwa memang di dalam anak itu memang tidak ada kebaikan kalau modelnya seperti itu. Ya, terus konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Ya, konsekuensi ini adalah suatu aturan yang menjadi kesepakatan kita bersama. Ya, walaupun kita biasanya sih kita memberikan kalimat yang netral, namun walaupun dia terlambat, tetap harus ada konsekuensinya dari apa yang dia lakukan. Misalnya kalau bahasa Indonesia terlambat, konsekuensinya itu adalah nanti pada saat jam istirahat dia harus melanjutkan materi dari ibu guru. Itu adalah contoh konsekuensi. Ya, sedangkan hukuman kan tidak ada, hanya memberikan sesuatu tanpa ada timbal baliknya. Artinya hanya menyakiti siswa saja. Nah, terus kemudian restitusi itu adalah merupakan suatu pilihan. Artinya apa yang menyebabkan anak itu melakukan hal yang sama, kita harus tahu apa yang mendasarinya. Kemudian kira-kira apa yang bisa menjadi solusi dari anak tersebut. Tentunya itu kita mencoba fasilitasi mereka. Ya. Terus kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu panjang. Hukum. Ya, biasanya ini terkait dengan psikologi anak. Mungkin tidak banyak anak-anaknya kita di Indonesia ini sepertinya trauma dengan kalimat-kalimat yang mereka biasa dapatkan sebagai hukuman. Nah, di konsekuensi tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu pendek. Ya, jadi walaupun mereka merasa tidak nyaman, tetapi konsekuensi itu kan sudah menjadi aturan kita bersama, kesepakatan bersama, makanya dia harus tetap jalankan walaupun tidak nyaman bagi dirinya. Ya. Terus pada hukuman korban mendapatkan keadilan. Ya, korban mendapatkan keadilan. Terus kemudian korban bisa dikonsekuensi, korban bisa diabaikan, dan pada restitusi korban mendapatkan ganti. Salah satu contoh, korban mendapatkan keadilan. Jadi kadang kita secara yang namanya manusiawi, ketika ada misalnya anak yang satu dengan yang lain, cuma tujuan kita hanya anak satu itu, jadi seakan-akan mereka ini tidak mendapat keadilan. Ya, mereka berpikir wah ini memang tidak adil. Terus kemudian korban bisa diabaikan. Korban bisa diabaikan ini dari segi konsekuensi. Kenapa? Karena anak yang membuat pelanggaran itu setelah melakukan konsekuensi, kadang sebagai saya pribadi, saya membiarkan mereka karena saya sudah memberikan, dia sudah menjalani konsekuensinya. Misalnya pulang. Nah, pulang itu saya biarkan saja pulang. Nah, biasanya tidak ada timbal balik lagi sampai dia datang lagi besok. Ya, jadi tidak ada timbal baliknya. Nah, terus penghukum adalah perilaku pasif agresif yang meningkat. Ya, pokoknya kadang menghukum itu emosional yang terkumpul kemudian meluap. Maka itulah terjadi hukuman. Ya, sedangkan konsekuensi itu penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Jadi konsekuensi itu hanya berlaku pada jangka waktu pendek. Sementara yang kita harapkan adalah motivasi dari anak itu dalam jangka waktu yang lama, berarti motivasi intrinsiknya. Nah, oke. Jadi hukuman ini adalah sifatnya negatif, sedangkan konsekuensi adalah netral dan restitusi adalah positif. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa wah kalau begitu yang mana harus kita jalankan? Nah, yang tidak boleh sebenarnya dijalankan adalah hukuman. Yang tidak boleh dijalankan itu adalah hukuman. Konsekuensi itu boleh dilakukan dan restitusi. Konsekuensi itu boleh dilakukan karena itu masih bagian dalam disiplin, dan itu adalah hal yang positif juga. Ya. Oke, lanjut. Ya, hukuman identitas gagal. Nah, ini salah satu contoh kalimat-kalimat. Nah, kalau hukuman jadi sifatnya negatif, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Nah, terus kalau netral, lakukan apa yang saya katakan ya. Nah, itu. Terus positif, apa
apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi, apakah hal ini yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kita coba menggali anak tersebut kenapa dia melakukan. Karena kita yakini bahwa sesuatu terjadi pasti ada sebabnya. Olehnya itu kita sebagai guru harus menggali apa yang menjadi penyebab. Nah, terus hukuman dia adalah mode paksaan, sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus respon, dan kemudian restitusi adalah teori kontrol. Ya, jadi tadi di awal itu ada stimulus respon dan ada teori kontrol. Tadi yang saya katakan bahwa yang terbaik untuk dilakukan itu adalah restitusi, bukan berarti konsekuensi tidak bisa dijalankan. Oke. Terus hukuman yaitu mendorong menyalahkan diri, sedangkan konsekuensi mendorong kepatuhan, dan restitusi adalah mendorong disiplin positif. Hukuman konsep diri buruk, konsekuensi konsep diri baik, sedangkan restitusi adalah konsep diri menjadi kuat. Ya, konsep diri menjadi buruk maksudnya pada hukuman itu, ketika kita selalu menjustis anak-anak, nanti dia tertanam dalam dirinya bahwa memang ini saya tidak memiliki nilai-nilai yang positif, hanya kekurangan saja yang miliki. Padahal seperti kita ketahui bahwa anak ini terlahir dengan kodratnya masing-masing, namun belum muncul, harus kita munculkan. Oke, terus. Ya, jadi hukuman itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Betul tidak Bapak Ibu? Ketika kita selalu menghukum anak tersebut, dia akan nantinya pintar berbohong atau menyembunyikan hal yang sebenarnya. Dan ini sangat bahaya Bapak Ibu. Apalagi yang namanya anak yang suka keluar malam, ya, atau maupun sebaliknya, itu adalah hal yang berbahaya. Karena kenapa? Itu bisa saja terjadi hal yang menyimpang. Ya. Terus pada konsekuensi murid atau anak belajar taat peraturan. Pada restitusi murid anak belajar memecahkan masalah. Karena kenapa? Kita tadi pada proses restitusi itu bagaimana kita mendalami atau mencari tahu apa yang menjadi masalah dari apa yang dilakukan. Ya, kemudian pada hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif atau membayar impas kesalahan. Karena dia terlambat, saya langsung membentak dia. Makanya kayak langsung puas ini karena dia sudah terlambat, saya memberikan untuk efek jerah begitu. Ya, terus mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Ya, di konsekuensi ini itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Pada restitusi anak paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali dan kontrol. Nah, seperti tadi yang kita perhatikan itu, hanya kitalah yang bisa mengontrol diri kita. Orang lain tidak mampu mengontrol diri kita. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, dari tadi di situ ada kalimat restitusi. Nah, sebenarnya apa sih itu restitusi? Ya, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi Bapak Ibu, restitusi ini adalah disiplin positif juga ya. Jadi bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dengan apa caranya? Ya dengan cara tadi mencari apa sih yang menyebabkan mereka seperti itu. Lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Terus kemudian memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Tawaran bukan paksaan. Ini salah satu contohnya mungkin ketika anak disuruh mencari solusi. Nah, sebagai pendidik kita melihat siswa kita bahwa ada alternatif yang bisa kita berikan kepada mereka
yang bisa menjadi bagian solusi mereka juga. Nah, jadi secara ininya kita mencoba menawarkan. Jadi bukan paksa harus kamu solusinya seperti ini. Ya, itu maksudnya. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi restitusi ini memang tujuannya untuk bagaimana anak itu menyadari apa yang menjadi sebab dari hal yang dia lakukan. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ya, seperti tadi kita bagaimana menanyakan apa sih yang menjadi masalah kenapa dia melakukan hal itu, apa yang mendasari. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Karena kenapa? Ini bisa menguatkan karakter anak itu untuk mengenali dirinya, mencari solusi dan menguatkan dirinya kepada nilai-nilai yang baik. Terus restitusi fokus pada karakter bukan tindakannya. Jadi restitusi itu bukan pada hasil akhirnya, tetapi bagaimana proses yang terjadi dalam restitusi itu, bagaimana kita menggali informasi bahwa kenapa anak melakukan itu. Nah, ketika kita menggali informasi itu, otomatis anak tersebut juga secara perlahan atau sekaligus itu langsung menyadari bahwa memang inilah yang mendasari saya melakukan hal tersebut. Nah, kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, jadi solusi-solusi itulah yang menjadi pilihan, artinya mereka menjadi orang yang terampil dalam mencari solusinya sendiri, supaya solusi yang dikeluarkan dari mereka sendiri itulah mereka merasa berharga bahwa memang ini adalah saya yang memegang kendali diri saya. Terus kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, jadi setelah kita anak tersebut menyadari kesalahannya dan melakukan perbaikan, berarti mereka itu sudah bisa masuk ke dalam lingkungannya dengan baik. Oke, selanjutnya. Nah, baik Bapak Ibu, kembali lagi di atas adalah materi kita didukung oleh penghargaan. Ya, jadi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk dorongnya eksternal, dan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ya, dari Alfie Kohn. Jadi Kohn mengungkapkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Ya, jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya itu pasti ada Bapak Ibu, bahwa pengaruh jangka panjangnya orang itu akan ketergantungan. Ya, orang itu akan ketergantungan dengan penghargaan. Nah, ketika tidak diberikan penghargaan, saya yakin walaupun tidak semua orang, tetapi saya yakin ada orang yang mungkin semangat kerjanya mungkin sudah hilang. Ya, begitupun mungkin dengan murid-murid yang biasa selalu dikasih penghargaan, ketika tidak diberikan lagi itu akan muncul dia tidak akan, motivasinya akan hilang, karena itu adalah motivasi eksternal bukan internal. Ya, penghargaannya itu tidak efektif. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan, Bapak Ibu sekalian. Ini misalnya dalam kelas ini kita memberikan penghargaan kepada anak, akan ada anak yang lain merasa tidak senang dengan temannya sendiri. Karena kenapa sih dia terus mendapatkan penghargaan? Wah, berarti kita ini memang tidak ada baiknya di kelas ini. Ya, bahwa suatu kebaikan itu bukan hanya dari bagaimana dia bisa memahami suatu konsep materi atau dia melakukan hal terbaik, kebaikan itu adalah menyentuh semua sisi yang ada dalam diri kita. Nah, kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ya, ini penghargaan mengurangi ketepatan sesuai yang dari penelitian dari Kohn ini, bahwa ketika orang dikasih penghargaan dia akan fokus kepada hal itu, namun setelah penghargaan itu sudah tidak ada lagi, dia akan fokusnya akan hilang. Ya.
Terus kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Ya, orang yang sudah termotivasi dengan penghargaan bila melakukan sesuatu, dia akan memperbaiki kualitasnya dan mempertahankan kualitasnya dengan harapan bahwa saya harus tetap mendapat penghargaan. Nah, ketika penghargaannya tidak ada, itu akan menurunkan kualitas dari pekerjaannya. Ya, mungkin kita kembali lagi pada diri kita. Saya sendiri pernah merasakan bahwa ketika seorang guru selama ini mendapatkan mungkin sesuatu tambahan dari yang lain, tetapi ketika itu tidak ada, itu kembali motivasi itu tidak ada dari dalam diri kita. Ya, karena itu adalah faktor eksternal. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Ya, karena kenapa? Tujuan kita adalah penghargaan. Jadi menurut Kohn ini ternyata orang yang mengejar penghargaan itu ketika ditelusuri ternyata dia banyak mengalami kesalahan dibanding dengan anak yang tidak mendapatkan penghargaan. Dan anak yang tidak mendapatkan penghargaan itu dia sudah terbiasa memiliki karakter yang bekerja keras. Nah, beda dengan yang mendapatkan penghargaan. Next. Keyakinan kelas. Ya. Atau sebelum lanjut, ada yang ingin bertanya tadi tentang penghargaan ini sama halnya dengan hukuman? Ya, silakan. Saya hanya ingin ini Pak, dengan penghargaan tadi. Jadi ketika kita memberikan penghargaan, kadang kita membuat fokus pada penghargaan itu. Pada kita berkaitan dengan peserta didik ini, peserta didik ini ketika kita mau memberikan sebuah supaya anak termotivasi, paling tidak kita harus memberikan penghargaan. Penghargaan ini sini bukan berarti kalau kita memberikan materi, tidak. Misalnya begini, saya sudah tepuk tangannya dia, tepuk pada bagus, itu adalah sebuah penghargaan. Tadi kalau berkaitan dengan yang tadi dikatakan dapat menurunkan kualitas ataupun tidak menurunkan kualitas, berarti kita harus memberikan yang apa kepada anak ketika dia sesuai dengan konsep kita. Maksudnya kita memberikan materi, sesuai, kamu bagus. Terus kita memberikan sesuatu yang bagaimana supaya anak itu merasa diri memang dia sudah sesuai dengan konsep kita yang berikan, gitu Pak. Ya, terima kasih. Jadi sangat bagus dari Pak Arif alasannya dari itu bahwa menurut Pak Arif penghargaan itu bukan hukuman, ya bukan hanya ininya saja. Ya, perlu kita ketahui bahwa Bapak Ibu sekalian, anak itu juga memiliki jenjang pertumbuhan dari segi umur. Ada SD, ada TK, ada SD, ada SMA, ada SMP. Nah, penghargaan atau apresiasi itu ketika dilaksanakan, kemudian kita membutuhkan motivasi yang jangka panjang, itu penghargaan itu tidak boleh dihentikan. Ya, penghargaan itu tidak boleh dihentikan, harus selalu diberikan. Nah, tujuannya kita kepada murid, karena yang kita ingin munculkan itu adalah motivasi dalam diri. Boleh mungkin penghargaan ini bisa jangka panjang, tetapi selama penghargaan itu tetap selalu diberikan. Walaupun mungkin dia keluar dari sekolah ini, misalnya masuk dalam dunia kerja, ya untuk mendapatkan pekerjaannya yang baik, tetap dia harus mendapatkan penghargaan. Ya, mungkin masih ada yang ingin menanggapi lagi dengan apa yang disampaikan, bahwa tujuan utamanya kita dalam membimbing dan mendidik anak-anak ini bukan jangka pendek, tetapi apa yang menjadi motivasi dari dalam diri yang ingin dibentuk. Kalau bukan hari ini, ke depan dan nantinya ketika misalnya mereka sudah masuk dalam dunia kerja atau pada saat berkeluarga, artinya efeknya itu yang kita ingin lihat adalah motivasi itu bertahan selamanya. Ya, walaupun itu tidak semudah yang kita harapkan perubahan-perubahan itu. Ya, saya ada.
Ya, selanjutnya. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Nah, kira-kira kenapa Bapak Ibu? Sebelum saya lanjutkan materinya, kenapa keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Ya, sebenarnya tadi sudah dari awal itu ada sedikit gambarannya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kalau keyakinan kelas itu memotivasi diri dari dalam atau secara ekstrinsik, ya menurut saya itu. Terima kasih. Yang lain ada? Bapak di sana? Iya. Oke, kalau tidak kita lanjut. Nah, tadi pertanyaannya, mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa bukan peraturan kelas? Karena untuk menumbuhkan motivasi intrinsik kita, nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, jadi mungkin ada bahasa-bahasa yang sering kita dengar lalu-lalu bahwa peraturan itu dibuat untuk dilanggar, kan? Jadi peraturan-peraturan itu dibuat untuk dilanggar. Jadi pada konteks ini Bapak Ibu bahwa keyakinan kelas itu adalah kalimat positif. Ya. Jadi keyakinan kelas itu adalah kalimat positif. Nah, jadi keyakinan kelas ini bahwa ada nilai-nilai kebajikan yang kita yakini seperti tadi nilai kebajikan universal itu. Nah, itulah keyakinan-keyakinan kelasnya. Kalau peraturan kelas itu atau peraturan sekolah dia lebih terkhusus, ya. Jadi lebih terkhusus. Misalnya pada saat belajar tidak boleh mengganggu teman. Nah, itu adalah peraturan kelas. Sedangkan keyakinan kelas, ya, bahwa kalau kita tidak mengganggu teman itu keyakinan bahwa adalah menghargai orang lain. Toleransi itu adalah keyakinan dari nilai-nilai kebajikan yang universal tadi. Next. Ya, ini ada ada peraturan kelas dan ada keyakinan kelas. Peraturan kelas itu contohnya dilarang mengganggu teman. Terus dilarang makan permen saat belajar. Terus dilarang mencoret fasilitas kelas. Kemudian masuk kelas lebih dahulu sebelum guru masuk. Keyakinan kelas, kami saling menghormati orang. Kemudian kami murid yang saling peduli. Kami murid yang bertanggung jawab. Kami murid yang disiplin. Nah, mungkin dari pertanyaan dari awal itu berarti kalau ada pertanyaan begitu, peraturan kelas tidak boleh dilaksanakan. Ya, boleh. Namun kalau peraturan kelas itu hanya mengatur di dalam kelas itu. Namun keyakinan kelas bisa di dalam kelas, bisa juga di lingkungan sekolah. Nanti itu akan menjadi karakter ketika misalnya berada di luar. Karena kenapa? Keyakinan kelas itu dia mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal tadi. Seperti kalau dalam kurikulum Merdeka bahwa nilai kebajikan itu adalah profil pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 dimensi. Itulah keyakinannya. Jadi dia lebih luas bahwa kegiatan yang kita lakukan, sesuatu yang kita gunakan tidak hanya mengandung satu nilai, tetapi bisa membawa nilai-nilai yang lain yang kita yakini, yang lebih baik atau yang lebih luas. Selanjutnya, nah, kebutuhan dasar manusia. Ya, baik Bapak Ibu, mengenai kebutuhan dasar manusia, di sini ada berapa ya? 5. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian yang kedua, kasih sayang. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, penguasaan. Nah, mungkin Bapak Ibu, dari hal ini siswa itu kadang kita temukan mereka berkelahi. Ya, mereka suka mengganggu temannya. Terus
mungkin ada kejadian-kejadian yang lain yang bisa membuat kondisi kelas tidak tertib, atau bahkan anak itu cuek dengan bapak ibu guru yang ada. Nah, ternyata dari hal itu bisa dibuka dengan kebutuhan dasar manusia. Ya, contoh bertahan hidup. Salah satu contoh, misalnya anak SD. Kenapa dia merampas merampas makanan dari temannya? Ketika ditanya kenapa kamu merampas makanan temanmu, kelaparan, berarti kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari dirinya? Bertahan hidup kan? Dia mencoba bertahan hidup karena lapar. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian ketika ada anak yang orangnya susah diatur, dia lari sana ke sini, ya mungkin bisa saja dia tidak mendapatkan kasih sayang. Ya, kasih sayang. Jadi Bapak Ibu sekalian, apapun yang terjadi pada anak, yang dilakukan anak itu ada hal yang mendasari tentu dari kebutuhan dasar manusia. Kalau kita pikir apakah ini berhubungan atau tidak, Bapak Ibu? Berhubungan kan? Iya. Jadi apapun yang dilakukan oleh seseorang itu selalu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Oke, selanjutnya. Posisi kontrol. Ya, ini materi selanjutnya adalah posisi kontrol. Bagaimana kita mengontrol siswa agar mereka memperbaiki kesalahannya. Nah, saya ingin tanya Bapak Ibu, bagaimana kita mengontrol anak-anak supaya memperbaiki kesalahannya? Ada mungkin dari Bapak Ibu sekalian? Ya, silakan. Ya, bagaimana kita mengontrol siswa agar mereka memperbaiki kesalahannya? Contoh, ketika saya di kelas, ketika saya marah dengan suara yang keras, jadi ketika saya berbicara bahwa kamu tuh selalu begini, selalu salah, terlambat, jadi sifat mereka kebal terhadap amarah saya. Tapi ketika saya mengambil mereka dengan lembut, saya tanya, kamu kenapa? Mungkin tidak sesuai dengan karakter saya, bahwa karakter saya itu orangnya seperti saya, tegas, suaranya besar. Jadi ketika ada seorang anak di kelas yang membutuhkan suatu perhatian, jadi yang tadi Pak ada dijelaskan bahwa ketika seorang murid SD mengambil bekal temannya itu karena kelaparan, membutuhkan kasih sayang. Dan yang saya amati khususnya di kelas saya, ada seorang anak itu seperti begitu, mencari kesibukan agar diperhatikan. Yang tadi adalah mungkin butuh kasih sayang dari guru. Ketika dia tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya di rumah, mungkin dari kita perhatikan itu adalah bentuk kasih sayang. Dan yang ini adalah bagaimana kita mengontrol siswa agar mereka memperbaiki kesalahannya. Seperti tadi saya contohkan bahwa ketika saya berkarakternya suaranya keras dengan anak-anak, saya marah, kamu nih selalu begini, selalu terlambat, tidak pernah kerja tugas. Seakan-akan saya menghakimi mereka. Tapi ketika saya bertanya, contoh ada siswa saya bilang, kamu kenapa begitu? Kamu buat ibu kecewa sekali dengan tindakan kamu. Apakah kamu lakukan begini untuk kamu punya masa depan? Tidak. Akhirnya saya bicara halus secara perlahan-lahan. Walaupun dia tidak berubah dengan 180 derajat, tapi kelamaan saya lihat dia berubah. Jadi dalam karakter saya banyak mempelajari bahwa ketika kita berbicara dengan suara keras, anak itu semakin kebal. Tapi ketika kita berbicara dengan halus, dengan lembut, bahwa mereka butuh kasih sayang dengan bukan cara membentak, tapi dengan suara yang halus. Iya Pak, itu saja. Mungkin dengan cara mengontrol saya itu dari suara saya, mungkin selama ini suaranya agak keras, jadi saya mengontrol dengan suara yang agak lembut, mempertanyakan mereka. Itu aja Pak. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin mungkin memberikan ininya, bagaimana sih Bapak Ibu sekalian memperbaiki kesalahan, mengontrol siswa untuk memperbaiki kesalahannya? Ya. Kalau tidak, itu cukup menjadi ini tadi, kita lanjutkan. Nah,
Jadi sebelum lanjut, saya ingin menyampaikan bahwa posisi kontrol itu ada nomor 1 penghukum, yang kedua mencari kesalahan, yang ketiga teman, yang keempat pengamat, dan yang kelima adalah manajerial. Nah, di sini penghukum. Jadi seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata di salah satu contoh, patuhi aturan saya, atau awas ya, kamu ini selalu saja terlambat, pasti selalu terakhir selesai kamu ini mengerjakan tugasmu. Nah, ini salah satu contohnya Ibu. Jadi di posisi penghukum ini coba kita menarik melihat dalam diri kita. Mudah-mudahan kita tidak berada lagi dalam posisi ini. Karena jujur saya juga berada di posisi ini. Ya, namun setelah saya mencoba mengikuti pembelajaran di calon guru penggerak ini, pelan-pelan saya mulai mencoba berusaha untuk tidak berada di posisi ini. Ya. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya bahwa hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia. Betul tidak? Dan itu sesuai dengan tadi bahwa kita ini orang dewasa berhak untuk mengatur anak. Ya. Padahal kita ketahui bahwa untuk kontrol itu adalah dipegang oleh orang tersebut. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, tapi orang itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ya. Hasilnya kemungkinan murid marah dan dendam atau bersifat agresif. Ya. Pernah itu saya lihat, saya marah begini, dia balik langsung dia jalan gitu kan. Itu sudah menunjukkan perlakuan yang agresif walaupun belum terlalu parah. Next. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu, coba kita lihat dalam diri kita nanti sambil kita membahas satu persatu ya. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya, dia lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali misalnya Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya, jadi kita mencari kesalahan anak ini supaya mungkin tujuannya kita agar mereka bersalah, supaya menjadi pembelajaran yang sampai mempermalukan orang tuanya. Ya, pernah mungkin salah satu hal yang pernah saya lakukan, mungkin itu suatu kesalahan juga, karena hanya satu orang yang membuat masalah dalam kelas, akhirnya semua saya beri sanksi, dan kemudian saya katakan, gara-gara kamu inilah teman-teman kamu juga mendapatkan sanksi dari saya. Nah, otomatis kata-kata itu ternyata membuat membuat rasa bersalah. Nah, jadi di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya. Dan ini juga Bapak Ibu, kalau dilihat dari akibatnya, ini juga bisa bersifat fatal kepada anak tersebut. Ya, karena orang yang mengalami tekanan psikologi, misalnya dia disalahkan dari apa kejadian-kejadian itu, bisa saja menjadi hal-hal negatif yang akan dilakukan. Ya, mungkin dia paling terparah ya mungkin bunuh diri. Nah, itu kan bisa saja terjadi Bapak Ibu. Ya. Terus hasilnya murid akan merasa bersalah, murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Jadi tertanam dalam diri, tidak usah karena saya memang ini suka membuat orang
saya ini suka bikin kesalahan. Tidak ada hal-hal yang baik dalam diri saya. Itu yang dia tanam dalam dirinya. Selanjutnya, teman. Nah, ini teman ini. Jadi guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah, ini dari Bapak ya." Ya. Terus, "Ayo, ingat tidak bantuan Bapak selama ini?" Kemudian, "Ya sudahlah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan." Nah, ini salah satu posisi kontrol kita ketika bertindak sebagai teman. Ya, jadi kita bisa duduk dengan siswa bercengkrama, dan ada pengalaman ini bahwa ternyata menjadi teman ketika keluar dari sekolah, seorang guru ini dipanggil dengan abang. Ya, bukan lagi bapak. Ya, karena kenapa? Tadi bahwa bisa terjadi dampaknya bisa positif, bisa juga negatif. Kemudian ya, hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir bapak atau ibu ini teman saya." Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu. Nah, jadi jangan ke siswa dulu, mungkin relasi kita dengan rekan mungkin di instansi lain ada. Pada saat kita buru-buru begini, kita minta bantu kemudian tidak dilayani. Oh, ternyata saya pikir kamu ini teman ya. Ya. Jadi begitu juga yang terjadi pada siswa. Ketika kedekatan itu kita bangun, nah dia juga akan tergantung hal itu. Nah, jadi hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Nah, jadi dia bergantung. Tidak apa-apa, nanti ini ada guru yang bisa membantu saya. Ya, jadi suaranya itu lembut ya. Ini kata-katanya atau kalimatnya itu bersahabat. Ya, jadi ini adalah posisi kontrol pada pada teman ya. Ya, jadi dampak positifnya itu murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Jadi tidak ya pasti kita tahu lah kalau kita menjalin hubungan yang dekat dengan siswa. Selanjutnya, yang keempat, pemantau. Yaitu memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Jadi pertanyaan yang sering diajukan pemantau itu, peraturannya apa? Kan biasa anak-anak kan terlambat. Kenapa terlambat? Ini Pak, peraturannya apa? Dia kan sudah tahu, saya harus pulang misalnya. Ya, jadi kita ini netral datar, terlambat. Peraturannya apa? Nah, ini Pak, saya harus pulang. Silakan. Ya, jadi saya juga jujur saya sering berada di sini juga, walaupun saya tidak mungkin pernah di posisi penghukum, pernah mungkin di teman ini jarang, tetapi saya pernah berada di sini juga. Ya. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seorang. Posisi anak akan menggunakan stiker, slip catatan atau daftar cek. Jadi biasanya kan ada absen umum. Ini sudah ini. Kenapa ini lagi? Sudah tahu sanksinya atau? Sudah tahu konsekuensinya atau ya? Walaupun senyum-senyum tetapi tetap punya. Ya, itu maksudnya. Hasilnya, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus misalnya tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas tambahan. Kemudian guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Ya, itu maksudnya. Jadi Bapak Ibu, posisi pemantau ini bukan berarti tidak baik ya. Ini boleh dilakukan. Ya, boleh dilakukan.
kontrol yang kelima. Berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Nah, apa sih yang biasa ini dilakukan pada saat pada posisi manajer? Nah, apa yang kita yakini, kembali lagi ke keyakinan kelas bahwa nilai kebajikan itu adalah nilai universal yang kita yakini secara bersama. Bahwa apakah meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang ya Bapak Ibu. Di sini kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ya, jadi seorang manajer bukan memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ya, hasilnya mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri lebih baik. Jadi posisi manajer ini Bapak Ibu, kalau kita lihat dari itu sesuai dengan restitusi. Ya, yang dijalankan itu adalah restitusi. Cara menghadapi masalah oleh pada saat posisi kontrol ini yaitu menghubungkan dengan restitusi. Ya, bagaimana menggali anak-anak. Oke, terus. Nah, jadi pada 5 posisi kontrol yang ada tadi itu, dan yang paling terendah adalah posisi penghukum. Ya, jadi posisi yang paling terendah posisi kontrol kita itu adalah posisi penghukum. Dan kalau boleh kita tidak berada di tempat itu. Ya, kalau boleh kita berada di posisi pemantau atau manajer. Dan yang paling tertinggi itu adalah manajer. Ya, terus boleh kita menjadi teman ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Ya, karena biasanya teman itu ketika posisi teman berbicara itu biasanya kalimat-kalimatnya itu menyenangkan. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini merupakan langkah dari bagaimana menjalankan restitusi. Nah, di sini ada menstabilkan identitas, terus kemudian memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, pada saat menstabilkan identitas, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ini salah satu contohnya. Ya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Biasanya Bapak Ibu, ketika anak membuat kesalahan atau melakukan hal sesuatu yang negatif, kita harus menstabilkan identitasnya atau situasinya agar mereka mencoba mencari apa yang menyebabkan. Ya, contoh misalnya, walaupun saya guru, saya juga pernah, ini manusia biasa ini, saya juga pernah terlambat. Nah, ketika kita melakukan hal itu, otomatis siswa akan merasa bahwa memang ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, menanyakan memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah kita menstabilkan identitasnya, barulah kita tanyakan, apa sih yang mendasari kamu kenapa bisa terlambat? Ya. Nah, otomatis siswa akan menemukan apa yang menjadi sebab mereka kenapa terlambat. Ya. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Nah, pada saat menanyakan keyakinan Bapak Ibu, yang perlu dilakukan ini adalah bagaimana kita guru memfasilitasi siswa ini atau mengajak atau merangsang mereka mencari solusinya sendiri. Ya, saya pernah melakukan di dalam. Nah, salah satu contoh kenapa terlambat. Wah, saya ini juga nih memang saya maklumi. Saya sendiri ini kalau juga tidur terlambat, pasti saya akan terlambat bangun. Tetapi kira-kira ada tidak hal yang bisa kita lakukan untuk supaya kamu tidak terlambat bangun? Mungkin ada orang di rumah. Nah, biasanya anak menjawab, saya akan bangun cepat Pak. Saya akan tidur cepat Pak Guru. Nah, itu solusi dari dirinya itu lebih berharga daripada kita yang memberikan solusi tersebut. Nah, terus kemudian kalau menurut kita itu belum terlalu kuat,
Kita tanya lagi, kira-kira ada tidak lain? Di rumah mungkin ada siapa? Jadi ada bapak, ada mama. Boleh tidak minta bantu sama mereka memakan? Nah itu adalah tawaran Bapak Ibu. Tadi kan ada tawaran ya, yang sebelumnya saya bahas. Nah itu adalah restitusi adalah sebuah tawaran. Bagaimana kita menawarkan alternatif. Nah kemudian validasi menanyakan keyakinan. Nah setelah mereka memahami solusi yang dia jalankan, bahwa ketika saya bisa bangun, saya bisa datang lebih awal. Nah kita tanyakan lagi, apakah solusi itu bisa dijalankan? Nah itu sudah baik. Apakah kamu bisa pertahankan? Ya kalau anak itu solusinya dari mereka. Ya, terima kasih Bapak Firdaus yang telah menyampaikan materi yang cukup menarik bagi kita di siang hari ini. Yang saya ambil poin-poin khusus bagi pelajaran bagi saya juga, dan mungkin ada beberapa teman kita yang mengambil poin-poin penting dari pelajaran di materi seminar kita di siang hari ini. Yang pertama, ingat, kata kita akan memberikan trauma kepada siswa kita. Jadi hati-hati mulai dengan perkataan kita sekarang sebagai Bapak Ibu guru, pengajar sekaligus teladan. Yang kedua, melihat siswa sama dengan diri kita. Lalu yang ketiga, mari kita menumbuhkan budaya positif di tempat kita melayani, khususnya di SMA Negeri 7 Raja Ampat, untuk membagikan kebahagiaan bagi siswa-siswa kita, supaya siswa mendapat kebahagiaan dalam hidupnya ke depan, karena masa depan negara dan bangsa ini ada di tangan mereka. Kita akan menutup kegiatan seminar kita di siang hari ini, dan doa penutup saya mempersilahkan Ibu Neta untuk membawakan kita dalam doa penutup. Kepada Ibu saya persilahkan. Salam sejahtera buat kita semua. Kita akan seminar kita di saat siang hari ini. Saya akan membawakan doa penutup. Izinkanlah saya berdoa menurut agama dan keyakinan yang saya anut, Kristen Protestan. Berdoa membaik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hidup, kami mengucap syukur karena Engkau masih menjaga, menunggu dan menyertai kami dari pagi hingga saat siang hari ini, Tuhan. Mulai dari awal kegiatan seminar kami di saat siang hari ini hingga pada saat ini, Tuhan, kami telah mengakhirinya, Tuhan. Kiranya apa yang telah diseminarkan oleh Bapak Firdaus di saat siang hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami para dewan guru untuk menerapkan itu bagi anak didik kami, Bapak. Bapak di sorga, berilah hikmat bagi kami semua para dewan guru, terutama Bapak Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah kami, Tuhan, supaya setiap apa yang Bapak Kepala Sekolah rencanakan dalam memajukan sekolah kami boleh berjalan sesuai dengan kasih dan kehendak Bapak. Bapak di sorga, di saat siang hari ini, Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami kembali dalam keluarga kami masing-masing, Tuhan, dan pada esok hari kami akan kembali ke dalam lembaga ini, Tuhan, dalam pelaksanaan ujian akhir semester. Tuhan, tolong kami, jaga sertai lindungi kami, berilah kesehatan, kekuatan kepada kami, Tuhan, supaya pada esok pagi kami kembali bertemu dalam lembaga ini, Tuhan, dalam keadaan sehat dan selamat. Disitulah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bapa di sorga, inilah kami, ampuni salah dan dosa yang kami buat, dengarkanlah doa kami di saat siang hari ini. Haleluya, amin. Terima kasih Ibu Neta. Kegiatan kita hari ini telah selesai. Terima kasih untuk Bapak Firdaus
yang telah memberikan materi yang cukup menarik bagi kita, bukan cukup menarik tapi sangat menarik bagi kita di siang hari ini supaya kita lebih baik ke depan. Terima kasih waktunya untuk Bapak Ibu Guru yang sudah meluangkan waktu walaupun sudah mengantuk-mengantuk tapi sudah dapat menyelesaikan meluangkan waktu untuk dapat menyelesaikan kegiatan di siang hari ini. Akhirnya saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di besok hari. Selamat sore.